Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Makalah kami berjudul Menjelaskan dan mengembangkan silabus RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik MI kelas 3. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan makalah, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Mayasari, NIM 1830201213, dan 3 rekan saya. Yang selanjutnya adalah Sri Ayu Aptina, NIM-nya 1830201212. Kemudian ada Sulastri dengan NIM 1830201216 dan Titiniani dengan NIM 1830201222. Baiklah teman-teman, di sini penjelasan pertama yang akan saya jelaskan, kemudian dilanjutkan penjelasan kedua dijelaskan oleh saudari Sri Ayu, dilanjutkan lagi oleh Titiniani, dan selanjutnya penjelasan pertama itu tentang ketepatan menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 3 MI. Jadi kita ketahui bahwasanya buku tematik itu merupakan buku yang berkurikulum 2013, yang dimana kurikulum tersebut adalah kurikulum yang menentukan pada penilaiannya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menekankan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Perlu diketahui bahwasanya kurikulum 2013 ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mempresentasikan materi yang telah diperolehnya melalui kegiatan pembelajaran. Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup seperti pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Buku tematik dalam teks pembelajaran mengacu pada kurikulum yang berbasis kompetensi. Buku guru dan buku siswa menentukan senjata pembelajaran yang berbasis aktivitas. Kegiatannya tidak hanya berfokus pada kegiatan guru, namun siswa lebih digerakkan lebih dalam proses pembelajaran. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator, kemudian siswa dijadikan sebagai objek utama dalam suatu pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran tematik itu berbasis kompetensi. Peserta didik itu dituntut supaya lebih aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran tematik pun membuat pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup anak-anak. Pembelajaran tematik dalam tema 1 membuat beberapa mata pelajaran. Semisal ada 3 mata pelajaran utama seperti bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDP dan lain sebagainya. Jadi di sini di dalam buku tematik kelas 3 itu memuat 8 tema, dan dimana masing-masing tema tersebut ada sekitar 5 subtema, dan ada di setiap subtema itu ada 6 pembelajaran. Ini saya akan melanjutkan pembacaan dari Sri Putri Mayasari, yaitu B. Ketepatan dalam menjelaskan indikator silabus dan RPP kelas 3 MI. Yang pertama yaitu indikator. Indikator adalah nilai dari variabel yang kita ingin coba teliti dan sebagai penadaan pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, adapun dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan 3. Yang pertama yaitu tujuan kompetensi, yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga yaitu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Prinsip yang ada pada kurikulum 2013, karena pembelajaran PKN di kelas 3 SD atau MI, materi yang diajarkan meliputi 1. Konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan efektif. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Yang ketiga, bentuk dan variasi irama melalui lagu. Baiklah, materi selanjutnya saya akan jelaskan, yaitu ada ketepatan dalam mengembangkan silabus dan RPP kelas 3 MI.
Nah, yang pertama ada ketepatan dalam mengembangkan silabus. Nah, untuk memperoleh silabus yang baik, maka dalam penyusunan perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsipnya sebagai berikut, yaitu yang A ada ilmiah, yang ke B relevan, yang ke C sistematis, dan yang ke D ada konsisten, yang ke E ada memadai, F aktual dan kontekstual, yang G ada fleksibel. Nah, yang kedua yaitu ada mengkaji standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang ketiga yaitu ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Yang keenam menentukan alokasi waktu. Nah, yang ketujuh ada menentukan sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik. Yang kedelapan ada mengembangkan silabus berkelanjutan. Nah, untuk mengembangkan keperluan pelaksanakan pembelajaran di kelas dari sebuah silabus perlu dikembangkan dan dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan secara menyeluruh kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Nah, cukup sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. A. Ketepatan dalam mengembangkan RPP. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas kependidikan. Prinsip-prinsip pengembangan RPP kelas 3 kurikulum 2013 mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. 3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. 5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. 6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. 8. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dengan KD. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisinya. Langkah-langkah pengembangan RPP kelas 3 kurikulum 2013. Menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP kelas 3 disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengkaji silabus tematik. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 3. Menentukan tujuan. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Penjabaran jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.